semoga dalam keadaan sehat. Selamat bergabung di channel YouTube SMK Perbankan Nasional Jakarta. Kali ini saya Miftahul Jannah akan menerangi pembelajaran akuntansi mengenai jurnal khusus pada perusahaan dagang. Baiklah, untuk itu marilah kita simak bersama-sama video pembelajaran kita kali ini. Baik, langsung saja kita lanjutkan materi pada kali ini, yaitu mengenai jurnal khusus pada perusahaan dagang. Sebelum kita mengetahui macam-macam dari jurnal khusus, bagaimana pengaplikasiannya, kita harus mengetahui apa itu jurnal. Jurnal sendiri merupakan sebuah alat untuk mencatat transaksi perusahaan yang berasal dari bukti transaksi yang dilakukan secara kronologis atau berdasarkan urutan waktu, dengan menunjukkan rekening yang didebit dan dikredit beserta jumlahnya. Perlu kita garis bawahi bahwa jurnal ini merupakan transaksi yang dilakukan secara kronologis atau sudah berdasarkan urutan waktu pada periode tertentu. Selanjutnya, kita harus mengetahui apa saja macam-macam dari jurnal khusus. Yang pertama yaitu terdapat sales journal atau jurnal penjualan. Yang kedua ada purchase journal atau jurnal pembelian. Yang ketiga ada cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas. Yang keempat ada cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas. Dan yang terakhir ada general journal atau jurnal umum. Pada macam-macam jurnal khusus yang saya sajikan ini merupakan macam-macam secara general, yaitu terdiri dari 5 jurnal. Selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu mengenai macam-macam dari jurnal khusus. Yang pertama yaitu ada sales journal atau jurnal penjualan. Jurnal ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan barang dagang secara kredit. Berikut format dari jurnal penjualan, yaitu terdapat piutang dagang di sebelah debit, artinya perusahaan mencatat piutang dagang yang bertambah, dan ada penjualan di sebelah kredit, yaitu mencatat barang yang sudah terjual. Berikutnya ada purchase journal atau jurnal pembelian. Jurnal ini digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang dagang atau pembelian barang lainnya secara kredit. Berikut format dari jurnal pembelian. Terdapat pembelian di sebelah debit, artinya perusahaan telah membeli barang dan barang bertambah di sebuah perusahaan. Dan utang dagang di sebelah kredit. Karena utang dagang secara mekanisme pendebitan atau pengkreditan, ketika utang dagang bertambah maka di sebelah kredit. Selanjutnya ada cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas. Jurnal ini digunakan untuk mencatat transaksi yang mengakibatkan bertambahnya kas atau penjualan secara tunai. Berikut format dari jurnal penerimaan kas. Di sebelah debit terdapat kas dan potongan penjualan. Artinya, pada kas sendiri, uang perusahaan tersebut telah bertambah dan potongan penjualan terjadi ketika perusahaan memberikan potongan penjualan kepada customer. Selanjutnya ada sebelah kredit, yaitu terdapat penjualan karena telah menjual barang. Kemudian ada piutang dagang, artinya piutang dagang telah dilunasi dengan perusahaan yang bersangkutan dan serba-serbi di luar dari penjualan piutang dagang serta potongan penjualannya. Serba-serbi sendiri bisa kita lihat dari contoh transaksi penerimaan kas, yaitu pada pelunasan piutang, penjualan barang dagang secara tunai, tambahan modal, pinjaman dari bank, pendapatan sewa, dan lain sebagainya. Pembahasan jurnal berikutnya yaitu mengenai cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas. Jurnal ini digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan arus kas keluar pada kegiatan operasional perusahaan. Berikut merupakan format jurnal pengeluaran kas.
Di sebelah debit terdapat pembelian karena perusahaan telah memberi barang sehingga barangnya bertambah, dan utang dagang artinya utang dagang pada perusahaan tersebut telah berkurang, maka masuk ke sebelah debit. Dan terdapat serba-serbi, contohnya seperti pembiayaan lainnya. Dan ada pada sebelah kredit, yaitu terdapat potongan pembelian dan kas. Karena kasnya berkurang beserta potongannya, maka di sebelah kredit. Berikut terdapat contoh transaksi pengeluaran kas, yaitu ada pembelian barang dagang secara tunai, pembelian perlengkapan atau aset secara tunai, pembayaran utang perusahaan, pengambilan uang untuk keperluan pribadi atau biasa disebut dengan PRIV, dan terakhir pembayaran biaya-biaya lainnya. Selanjutnya ada General Journal atau jurnal umum. Jurnal ini digunakan untuk mencatat retur pembelian dan retur penjualan. Selanjutnya terdapat format dari jurnal umum. Baiklah, untuk lebih memahami, di sini saya memberikan contoh pencatatan transaksi pada perusahaan dagang di jurnal khusus, yaitu pada UD Buana yang terjadi di bulan Desember tahun 2021. Contoh yang pertama yaitu terjadi pada transaksi jurnal penjualan di tanggal 1 Desember, dijual barang dagangan kepada UD Makmur sebesar 8 juta dengan syarat pembayaran 2/10 N30. Ketika ada transaksi dengan syarat pembayaran, maka penjualan barang ini dilakukan secara kredit. Kemudian, dalam pengertian 2/10 artinya ketika UD Makmur membayar utangnya kepada UD Buana dalam jangka waktu kurang dari atau sama dengan 10 hari, maka UD Makmur mendapatkan potongan penjualan sebesar 2% dari UD Buana dengan jangka waktu kredit 30 hari. Langsung saja kita kerjakan. Kita isi tanggalnya pada tanggal 1 dengan keterangan customer UD Makmur, syarat pembayaran 2/10 N30. Lanjut, masukkan nominal piutang dagang di sebelah debit sebesar 8 juta karena piutang dagang UD Buana bertambah. Kemudian penjualan di sebelah kredit sebesar 8 juta karena barang telah keluar. Selanjutnya ada contoh transaksi pada jurnal pembelian. Di tanggal 3 Desember, dibeli barang dagangan dari UD Raya sebesar 4 juta dengan syarat pembayaran 3/10 N30. Artinya pembelian ini dilakukan secara kredit karena terdapat syarat pembayaran. Syarat pembayarannya ini ketika UD Buana telah membayar utangnya kepada UD Raya dalam jangka waktu kurang dari sama dengan 10 hari, maka mendapatkan diskon sebesar 33% dengan jangka waktu kredit 30 hari. Langsung saja kita kerjakan pada tanggal 3 Desember dengan keterangan supplier UD Raya, syarat pembayaran 3/10 N30 dengan nominal pembelian sebesar 4 juta di sebelah debit karena barangnya telah masuk ke UD Buana dan utang dagang UD Buana bertambah sebanyak 4 juta di sebelah kredit. Selanjutnya ada contoh transaksi jurnal penerimaan kas. Pada tanggal 4 Desember, diterima pembayaran dari UD Makmur atas pembelian tanggal 1 Desember. Bagaimana cara menganalisisnya? Penjualan UD Buana kepada UD Makmur pada tanggal 1 Desember sudah dibayar pada tanggal 4 Desember, maka memiliki waktu pembayaran dalam 3 hari, terhitung dari tanggal 2, 3, dan 4, sehingga UD Makmur berhak mendapatkan diskon 2% karena belum lewat dari 10 hari. Bagaimana cara penghitungannya? Kita lihat, pada tanggal 1 Desember terdapat piutang dagang sebesar 8 juta. Kemudian mendapatkan potongan penjualan sebesar 160.000 dari 2% dikali 8 juta. Dan kas yang diterima oleh UD Buana sebesar 7.840.000 karena sudah dikurang
dari potongan penjualan sebesar 160.000. Baik, langsung saja kita kerjakan jurnalnya. Masukkan tanggal, keterangannya pada customer UD Makmur, kemudian kas yang kita terima atau yang diterima oleh UD Buana sebesar 7.840.000. Kemudian UD Buana juga telah memberikan potongan penjualan sebesar 160.000 dan masuklah di piutang dagang sebesar 8 juta di sebelah kredit karena piutang dagangnya sudah dilunasi oleh UD Makmur sehingga di sebelah kredit. Lanjut contoh transaksi jurnal pengeluaran kas, yaitu pada tanggal 6 Desember dibayar sewa ruangan sebesar 2 juta. Langsung saja kita masukkan ke pengerjaannya pada tanggal 6 Desember, masuk ke serba-serbi karena merupakan transaksi di luar dari pembelian, sehingga masuk ke beban sewa atau sewa ruangan pada uraian di sebelah debit. Kemudian di kreditnya keluar sebesar 2 juta karena kas telah berkurang atas pembayaran sewa ruangan. Selanjutnya adalah contoh transaksi jurnal umum yang terjadi pada tanggal 7 Desember, yaitu dengan transaksi dikembalikan sebagian barang dagangan yang dibeli dari UD Raya sebesar 500.000 karena rusak. Sebelumnya, UD Buana telah membeli barang dagang kepada UD Raya sebesar 4 juta, namun dikembalikan di tanggal 7 Desember sebesar 500.000 karena rusak, sehingga kita tulis transaksinya pada tanggal 7 Desember dengan keterangan utang dagang berkurang sebesar 500.000 masuk ke sebelah debit dan retur pembelian masuk ke sebelah kredit sebesar 500.000. Berikut materi yang sudah saya jelaskan, semoga bisa dipahami dan dapat dimengerti untuk pembelajaran selanjutnya atau step pembelajaran berikutnya. Demikianlah video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang sudah kita simak bersama-sama dapat memberikan banyak manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.